Oke, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu pertanyaan yang fundamental banget di dunia rekayasa. Seberapa andal sih sebuah sistem? Dan perjalanan kita ini, percaya atau enggak, bakal dimulai dari tempat yang sangat sederhana, yaitu laci kaos kaki, untuk membedah salah satu konsep statistika yang paling sering bikin bingung. Pernah nggak sih kalian bingung antara dua pertanyaan ini? Berapa peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan? Versus berapa peluang A terjadi jika kita udah tahu B kejadiannya? Nah, kebingungan inilah yang mau kita beresin hari ini. Ini adalah inti dari perbedaan antara probabilitas gabungan dan probabilitas bersyarat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Kita bakal mulai dengan sebuah analogi yang pastinya sangat akrab buat kita semua untuk membangun intuisi dasar tentang bedanya kata "dan" dengan kata "jika". Lupain dulu deh semua rumus yang rumit. Coba bayangin aja ada laci kaos kaki. Di dalamnya ada kaos kaki warna hitam dan putih. Nah, analogi yang super simple ini bakal jadi fondasi untuk semua yang akan kita bahas nanti. Nah, perhatiin baik-baik ya. Ini dua skenario yang beda banget. Yang pertama kita ceritanya merem, terus langsung ambil dua kaos kaki sekaligus. Ini pertanyaan dan. Peluang kaos kaki pertama serasi dan kaos kaki kedua serasi dilihat dari titik nol. Skenario kedua permainannya berubah. Kita ambil satu dulu, kita lihat warnanya. Nah, informasi baru ini mengubah seluruh kemungkinan yang ada. Ini adalah pertanyaan jika. Jadi intinya tuh gini, probabilitas gabungan atau P, A, dan B itu melihat gambaran besarnya dari titik awal. Sementara probabilitas bersyarat atau P, A/B dimulai dari titik di mana kejadian B itu udah pasti terjadi. Informasi tambahan itu seolah-olah mempersempit dunia kita dan itu mengubah perhitungan peluangnya. Oke, sekarang kita tinggalin dulu laci kaos kakinya, kita pindah ke dunia rekayasa. Konsepnya sama persis. Tapi sekarang kita bukan ngomongin kaos kaki lagi, melainkan komponen sistem kayak resistor, kapasitor, atau pompa yang punya kemungkinan untuk gagal. Tapi, gimana kalau dua kejadian itu sama sekali nggak ada hubungannya? Misalnya nih, rusaknya satu lampu di kamar tidur nggak ada pengaruhnya sama sekali ke lampu di dapur. Nah, ini yang kita sebut kejadian bebas. Tahu kalau lampu dapur mati, kejadian B, nggak ngasih kita info baru apa-apa soal peluang lampu kamar mati, kejadian A. Secara matematis, PAB ya sama aja dengan PA. Konsep ini penting banget karena inilah yang bikin para insinyur bisa menyederhanakan analisis sistem yang rumit. Tentu saja di dunia nyata banyak hal itu saling terkait. Jadi kalau variabelnya nggak bebas, gimana dong cara kita mengukur seberapa kuat hubungannya dan seperti apa hubungannya? Yuk kita lihat. Oke, ada dua alat ukur utama kita di sini. Pertama, covariance. Ini cuma ngasih tahu kita arahnya. Kalau satu variabel naik, yang lainnya ikut naik, positif atau malah turun, negatif. Tapi angka covariance itu sendiri agak susah diinterpretasi. Nah, makanya kita punya korelasi. Korelasi ini menstandarisasi covariance jadi skala yang rapi dari -1 sampai +1. Jadi kita nggak cuma tahu arahnya, tapi juga kekuatan hubungan linearnya. Ini harus saya tekankan banget. Ini adalah peringatan yang bakal kalian dengar dari setiap dosen statistika, dan ada alasannya. Korelasi itu alat yang hebat, tapi dia cuma bisa melihat hubungan dalam bentuk garis lurus. Kalau hubungannya melengkung, korelasi bisa sangat menipu. Dan ini adalah contoh sempurna dari poin tadi. Coba bayangin kinerja sebuah komponen itu paling bagus di suhu tertentu kan, tapi kinerjanya bakal menurun kalau terlalu dingin atau terlalu panas. Grafiknya kan bakal jadi kayak parabola terbalik. Jelas banget ada hubungan yang sangat kuat dan bisa diprediksi antara suhu dan kinerja. Tapi kalau kalian hitung korelasinya, hasilnya bisa jadi 0. Kenapa? Karena hubungannya bukan garis lurus. Oke, selanjutnya kita bakal bahas sebuah alat yang canggih banget. Para insinyur dan ahli statistik pakai ini buat menyederhanakan perhitungan yang tadinya bisa jadi super rumit. Kalau kita mau benar-benar paham sebaran data, kita perlu hitung momennya, kayak rata-rata atau variance. Nah, cara tradisionalnya itu pakai integral, yang jujur aja bisa makan waktu lama dan gampang banget salah hitung. Untungnya, ada jalan pintas yang elegan. Dan inilah dia, fungsi pembangkit momen, atau MJF. Anggap aja ini kayak formula ajaib. Kalian tinggal cari turunannya berkali-kali, terus masukin angka 0. Turunan pertama ngasih kalian rata-rata, turunan kedua ngasih momen kedua, dan seterusnya. Jauh lebih bersih dan lebih cepat daripada pusing-pusing sama integral. Eits, tapi hati-hati, MGF ini punya beberapa jebakan. Ini 3 kesalahan paling umum yang sering banget dilakuin mahasiswa. Pertama, mereka sering lupa langkah krusial, masukin nilai T sama dengan 0 setelah diturunkan. Kedua, mereka salah kaprah, mikir MGF dari jumlahan variabel itu sama dengan jumlahan MGF-nya. Dan ketiga, yang paling dasar, nggak semua sebaran probabilitas itu punya MGF. 3 hal ini wajib diingat.
Nah, sekarang kita beralih ke konsep yang memungkinkan para insinyur buat pakai data dari sampel kecil untuk bikin prediksi yang cerdas tentang sistem atau populasi yang jauh lebih besar. Konsepnya sederhana banget. Ambil data sampel kalian, terus urutin aja. Dari yang paling kecil ke paling besar. Udah, itu aja statistika urutan. Tapi jangan salah, kegunaannya ini luar biasa. Dengan menganalisis nilai pertama, nilai terakhir, atau nilai tengah, kita bisa dapat wawasan yang mendalam tentang perilaku ekstrim dari sebuah sistem. Ini contoh praktisnya. Katakanlah kalian ngetes 100 chip komputer dan catat kapan masing-masing chip itu rusak. Dengan statistika urutan, kalian bisa pakai data dari 100 chip ini buat memperkirakan kapan kira-kira chip pertama dari seluruh batch produksi yang isinya mungkin ribuan chip akan gagal. Ini penting banget buat urusan garansi dan manajemen risiko. Di dunia rekayasa, seringkali kita nggak cuma peduli sama data mentahnya X, tapi sama suatu fungsi dari data itu Y. Contohnya dalam pemrosesan sinyal, kita mungkin lebih tertarik pada daya yang merupakan kuadrat dari sinyal inputnya. Nah, metode transformasi variabel ini adalah alat matematis yang memungkinkan kita untuk menurunkan sebaran probabilitas untuk variabel baru Y ini. Oke, kita udah hampir sampai di puncak. Bagian terakhir ini bakal menyatukan semua konsep yang udah kita pelajari dan nunjukin gimana semua ini jadi dasar pengambilan keputusan statistik di dunia nyata. Ini dia konsep puncaknya, sebaran penarikan contoh. Idenya adalah, kalau kita terus-terusan mengambil sampel dari suatu populasi dan menghitung statistiknya, misalnya rata-ratanya, nah, kumpulan rata-rata itu sendiri akan membentuk sebuah sebaran yang bisa kita prediksi. Pemahaman inilah yang memungkinkan kita membuat kesimpulan yang kuat tentang seluruh populasi hanya dari satu sampel saja. Untuk menyatukan semuanya, ayo kita balik lagi ke masalah keandalan sistem di awal. Bayangin sebuah sistem yang redundan, misalnya punya 2 genset di rumah sakit. Sistem ini bahkan tetap jalan selama salah satu gensetnya masih berfungsi. Kegagalan total cuma akan terjadi dalam satu skenario. Dan disinilah semuanya nyambung. Peluang sistem itu gagal total adalah peluang komponen 1 gagal dan komponen 2 gagal. Tiba-tiba, masalah rekayasa yang tadinya kelihatan rumit ini ternyata adalah masalah probabilitas gabungan yang sama persis dengan yang kita diskusikan pakai analogi kaos kaki tadi. Kita sudah berputar satu lingkaran penuh. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Saat kalian sadar bahwa prinsip yang sama yang mengatur peluang mengambil kaos kaki yang serasi, ternyata juga menjadi dasar untuk memodelkan kegagalan sistem-sistem krusial, gimana hal itu mengubah cara kalian berpikir tentang desain, resiko, dan keandalan? Ini nunjukin betapa kuatnya prinsip-prinsip dasar probabilitas.